Alhamdulillah senang banget, badai sudah berlalu. Alhamdulillah senang banget, badai sudah berlalu. Pemirsa Silet RCTI, skandal orang ketiga yang terjadi dalam rumah tangga Syahnas Sadika dan JJ Rizky Ismail tampaknya hingga kini masih belum kunjung lepas dari sorotan publik. Apalagi di saat rumah tangga Syahnas dan JJ kembali berjalan harmonis, Lady Nayoan justru tengah menghadapi sidang perceraiannya dengan Randy Kejarnet. Syahnas pun dituding oleh banyak warganet menyepelekan, seperti halnya saat belakangan ini ia kerap muncul di muka umum seolah tidak terjadi apapun. Bahkan kemarin di hadapan awak media saat ditemui di sebuah pusat perbelanjaan, Syahnas tampak mengeluarkan sikap yang santai. Tak ada satupun permintaan maaf yang ditujukan kepada Lady. Ia justru meminta doa agar rumah tangganya dan JJ selalu berjalan baik-baik saja. Karena sudah baik ke partai juga. Ya Allah. Ya Allah. Berarti gimana nih? Ya Allah. Berarti baik-baik saja. Insya Allah baik-baik aja, makasih. Iyalah, kita harus melupakan, nggak punya dendam sama siapa. Melupakan, nggak punya dendam sama siapa. Kuncinya sih kemarin aku banyak sholat yang banyak minta kekuatan lah buat bisa ngelewatin ini semua. Emang berat ya pasti, cuman insya Allah bisa. Berat ya pasti, cuman insya Allah bisa. Bukan hanya Syahnas, atas perselingkuhannya dengan Randy, anggota keluarganya pun ikut menjadi sorotan. Setelah sebelumnya Raffi membuat podcast dengan JJ, kini giliran sang ibunda Ami Kanita yang pernyataannya juga turut menghebohkan banyak orang. Di depan awak media, Mama Ami mengaku bahagia bahwa badai telah berlalu, alias permasalahan sang putri sudah selesai. Ia juga mengaku tak mau pusing dengan cibiran warganet karena yang paling penting masalah internal di keluarga mereka sudah teratasi dengan baik. Alhamdulillah senang banget, badai sudah berlalu. Alhamdulillah senang banget, badai sudah berlalu. Ya alhamdulillah, ya namanya orang tua mah pasti seneng lah, bahagia melihatnya. Ya alhamdulillah, ya namanya orang tua mah pasti seneng lah, bahagia melihatnya. Saya emang nggak pernah ngedengar hujatan netizen, udahlah biarin itu hak mereka. Yang penting kan intern kita semua bisa teratasi. Yang penting kan intern kita semua bisa teratasi. Kalau menurut saya sih ya masyarakat kecil, Syahnas itu terlalu menyepelekan masalah ini. Minta maaf di depan umum lah, jangan selalu ngeledek-ngeledek dengan cara gaya tubuhnya gitu, bikin video TikTok. Gemesin banget kayaknya ngeliat ini. Gemesin banget kayaknya ngeliat ini. Pernyataan Ami Kanita tersebut sontak menuai beragam reaksi dari warganet. Bahkan ada yang mengingatkan bahwa sebenarnya masalah belum selesai sepenuhnya. Selain tak adanya pernyataan maaf di depan publik, Lady bahkan kini harus menghadapi sidang perceraian hingga mengalami musibah kecelakaan. Karena itulah mereka menganggap ada baiknya juga bagi Syahnas untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Lady. Lantas dibalik semua panasnya sorotan yang menerpa, seperti apa pesan Mama Ami untuk rumah tangga putrinya dan JJ? Buat Nana sama JJ, mudah-mudahan kedepannya bisa bisa mengartikan arti sebuah rumah tangga, saling menghormati, saling menghargai. Bisa mengartikan arti sebuah rumah tangga, saling menghormati, saling menghargai. Kedepannya
jodohnya. Ya semoga didoain terus jodohnya sampai maut memisahkan, sampai maut memisahkan. Ya menurut saya sih kasihan ya. Sebetulnya sih itu belum berlalu karena sebagai orang awam nih dia tuh kayaknya seenaknya mempermainkan perasaan perempuan. Sedangkan dia tuh sendiri perempuan, punya anak pula. Dia nggak takut apa nanti ada karma ke anak atau ke kakaknya gitu loh. Sedangkan Lady itu kan punya anak juga, jadi kan jadi korban untuk perbuatan dia sama si Randy. Ya belum lah menurut saya, karena kan sidangnya aja juga kan bergulir. Sedangkan si Shahnaznya kan udah enak-enak aja sama suaminya tanpa memikirkan perasaannya si Lady, perasaan anak-anaknya, perasaan orang tuanya si Lady, bagaimana perasaannya. Saya sebagai wanita juga nggak mau lah kayak gitu. Sebelumnya, Shahnaz dan JJ juga menjadi sorotan saat muncul di konten milik Jessica Iskandar. Kala itu keduanya tampak mesra duduk di sebuah sofa. Mereka anteng melihat ponsel bersama, hingga akhirnya Jessica penasaran menyinggung soal berita yang tengah heboh. Namun, Shahnaz pun menjawabnya dengan santai, bahkan seolah tidak tahu apa maksud pertanyaan Jessica. Tak lama kemudian, JJ pun langsung mencium sang istri dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Meski Jessica kembali bertanya, reaksi yang dituding warganet tidak ada rasa bersalah sama sekali itu kembali ditampilkan oleh Shahnaz maupun JJ. Lantas, apa kata psikolog terkait sikap JJ dan Shahnaz? Oh, jadi selama ini cuma gimmick ya? Apanya? Ih, Kak JJ. itu beritanya gimmick ya? Berita apa? Nggak ada apa-apa. Ya doain aja pokoknya, mudah-mudahan semuanya lancar, doain insyaallah. Kalau itu sih udah pasti ada. Masalahnya orang sesuci apapun pasti ada haters ya. Jadi kita itu gimana nanggepin aja, nggak usah terlalu dipusing dulu. Dari dulu juga kalau komen banyak yang negatif, Udah insya terbiasa, Allah. saya sudah terlatih. Sudah terlatih. Respon yang dia tampilkan saat itu saya pikir sebagai respon yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berupaya menghindari konfirmasi gitu ya. Karena ketidaksiapan dia untuk memberikan klarifikasi, ketidaksiapan untuk memberikan jawaban-jawaban yang diplomatis gitu ya. Nah, maka ya sikap-sikap yang ditampilkan adalah seperti seakan-akan melarikan diri gitu ya, menghindar gitu, atau menjawab yang sekedarnya saja. Ya manusiawi kalau pada saat ada kita melakukan kesalahan lalu muncul rasa malu, rasa enggan untuk bertemu orang gitu ya, enggan mendapatkan hujatan dari banyak orang gitu ya, itu hal yang sangat manusiawi sekali gitu. Begitupun lingkungan, pada saat ada orang yang berbuat salah lalu mereka hilang kepercayaannya, mereka jadi lebih mudah menilai buruk kepada pelakunya, itu juga satu hal yang lumrah gitu. Tinggal kita bagaimana menyikapi penilaian-penilaian buruk itu supaya tidak mengganggu konsistensi kita untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Itu sih yang terpenting. Satu kewajiban dari pelaku yang berbuat salah itu memang harus meminta maaf gitu ya, meminta maaf kepada dirinya sendiri, meminta maaf kepada orang lain, lalu melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya bisa mengurangi kerugian, bisa mengurangi rasa bersalah gitu ya. Dan yang terakhir pastinya komitmen sama diri sendiri. Nah ini yang sulit sekali untuk dilakukan secara konsisten karena butuh upaya, butuh keseriusan, butuh niat kuat untuk ke diri sendiri bahwa oke, saya mau berubah. Oke, saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Oke, saya tahu batasan itu dan saya tidak mau menerabasnya sehingga supaya tidak terjerembab ke dalam perilaku salah tersebut. Nah, ini yang sejatinya harus dilakukan oleh si pelaku yang berbuat salah. Sejatinya harus dilakukan oleh si pelaku yang berbuat salah. Pasca heboh skandal orang ketiga dalam rumah tangga Shahnaz dan JJ, Nagita Slavina pun ikut penasaran atas rasa cinta keduanya karena salah satu sudah berkhianat alias mendua. Nagita pun langsung mengajak keduanya untuk bermain games mengetes chemistry dalam pernikahan Shahnaz JJ.
Namun yang menjadi sorotan adalah jawaban JJ mengenai dirinya menyukai sosok Syahnas yang dulu. Selain itu keduanya pun sama-sama canggung saat ditanya siapa yang lebih cinta di antara mereka atau melontarkan kalimat I love you sebagai bumbu dalam hubungan rumah tangga keduanya. Nanas paling cantik kalau lagi parah banget lama mikir. Kok lama? Kan nggak boleh mikir. Oh ya tunggu. Ya gini dong, di semuanya cantik Oh, gitu ya, orang. berarti nggak ada ya. Ya udah kapan? Gimana pun kapanpun. Ah, udah dikasih tahu aja. Berapa ukuran sepatu Syahnas Sadikah? 38. Nanas yang dulu atau Nanas yang sekarang? Yang dulu. Hah? Nanas yang dulu atau Nanas yang sekarang? Yang dulu. Hah? Yang dulu maksudnya dulu gimana? Ya maksudnya sekarang kan mungkin kan orang berubah, mungkin Mukanya, Pak. bukan kan Matanya. Apa? Mata. kan maksudnya pandangannya mungkin Pandangan aku beda udah nggak sering sekarang. pandang-pandangan gitu. Iya. Ah. Kita udah sibuk jadi jarang pacaran gitu. Satu sifat yang paling nyebelin dari seorang Syahnas Sadikah. Batu. Masa Keras sih? kepala. Ngaca, hello, ngaca. Iya keras kepala mungkin apa Scorpio ya. Bagian tubuh Nanas yang paling JJ sukai adalah Semua. satu. Oh. Gak ada lagi nih kayak kalau Adalah mikir. wajah. Weh. Kapan tanggal dan tahun jadian Nanas dan JJ? Oh tanggalnya nggak ada ya? Kejadian kita tuh. Nggak ada. Kenapa tuh kalau boleh tahu nggak ada Ya jadian? udah nggak tahu masa sih kamu mau nggak jadi pacar aku kan kayak enggak ya? Jadi tiba-tiba aja gitu kan? Emang emang iya ada jadian? Enggak. Iya sama. Tanggal nikah baru ingat. Dari 1 sampai 10 kesabaran Syahnas Sadikah di angka 4. di bawah 5 nggak pas. Jahat banget sih. Siapa yang lebih cinta Nanas atau JJ? Ya sama-sama lah. Siapa? Kan yang biasanya kan ada yang lebih kayak lebih suka nunjukin cinta dan sayangnya. Kalau penunjukannya JJ. Karena kan Nanas- dia tuh orangnya tuh kayak nggak sweet juga sih. Ah nggak tahu nggak. Iya sama-sama. Tapi emang Nanas nggak pernah bilang I love you gitu atau Iya apa gitu? bilang. Ya kalau mau naik pesawat doang. Ya sekarang alhamdulillah semakin harmonis, semakin mesra seperti kalian lihat. Minta doanya semua ya, makasih.